Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 1 Widama, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10, yang saya hormati Bapak guru beserta staf TU Sekolah SMPN Negeri 1 Widama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kurnia Pamundar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka di ruangan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di ruangan ini membawa aura yang positif, perubahan yang positif bagi dunia pendidikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada CGP yang telah memperkasai acara ini untuk teman-teman di SMP 1 Widama yang kita sebut SMP Salma. Ini semua karena ridho dan berat dari Ilahi Rabbi, dan mudah-mudahan selalu serta salam kita selalu bercurah kepada baginda kita, pemimpin di masa lalu, pemimpin di masa yang sekarang, dan pemimpin di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan syafaatnya selalu hadir untuk kita semua kebaikannya, karena kita menjadi role model dalam kehidupan itu, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman guru-guru SMP hebat SMP 1 Widama, hari ini kita bertatap muka dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif dari teman CGP, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberi warna, bisa memberi perubahan mindset perilaku kita, bagaimana kita menghadapi dunia pendidikan ke depan. Ini hal yang sangat bagus, dan saya melihat ada perubahan yang luar biasa di teman-teman semua, di teman-teman guru di SMP Salman, karena adanya beberapa guru yang sudah masuk dalam pendidikan guru penggerak. Malah di antara kita sudah ada yang sudah menjadi PP dan sudah 2 orang lulus di guru penggerak. Mudah-mudahan ini virus-virus kebaikan ini tidak bisa menular kepada kita semua yang hari ini kebetulan hadir, kebetulan menyimak, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu-ilmu baru bagaimana kita cara menangani pekerjaan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya pekerjaan guru itu rutinitasnya akan kembali lagi seperti itu. Kita akan berhadapan dengan anak, kita akan berhadapan dengan aturan, dan kita akan berhadapan dengan masyarakat. Sehingga bagaimana sebagai guru kita nanti ke depannya kita bisa membaca aturan yang ada di peraturan perundang-undangan, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, ini sebagai rambu-rambunya. Terus kita juga pasti nanti akan berhadapan dengan tuntutan zaman yang perubahan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dulu zaman saya masih belajar, saya masih banyak menulis, dan saya alhamdulillah bersyukur hidup di dalam 3 generasi. Yang pertama generasi menulis, mungkin angkatan saya di sini hanya dengan Bu Yeni dan Bu Yuli, angkatan menulis. Terus angkatan kedua kita dulu bergelut dengan mesin ketik elektrik, itu sudah agak lebih bagus, dan saya termasuk orang yang skripsi pun masih dalam
alhamdulillah teman-teman yang hari ini hadir, hari ini berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita sudah berada di era komputerisasi. Jadi segala sesuatu menjadi di komputer yang lebih simpel dan lebih mudah. Dan sekarang proses pembelajaran kita tidak harus bertatap muka, tetapi suatu keniscayaan bahwa dalam proses pendidikan, kalau ilmu pengetahuan tidak bertatap muka itu sangat mudah kita memperoleh ilmu, tetapi untuk sebuah proses pembelajaran tetap kehadiran kita di kelas, kehadiran kita, perilaku kita akan menjadi suri teladan bagi anak-anak kita. Jadi rasanya peran guru ini mungkin kalau peran-peran yang lain bisa digantikan dengan teknologi. Sekarang di Jepang sudah pelayan sudah diganti oleh robot, di kita di etol diganti dengan aitol, tetapi peran guru rasanya sampai akhir zaman pun tetap masih menjadi peran guru. Jadi mudah-mudahan dengan adanya misi budaya positif ini, nanti kita teman-teman yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, terobosan-terobosan baru supaya kita ke depannya lebih enak. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus anak, penemuan-penemuan di lapangan yang tidak tertanggulangi. Semua masalah pasti ada solusi, semua sakit itu pasti ada obatnya. Cuma permasalahannya kita hari ini belum menemukan obatnya. Kalau kemarin kita masih banyak mungkin bete memanggil orang tua, kita kenapa kedepannya setelah kita belajar nanti di misi positif ini, kita penanganan kita tanyakan kepada yang lebih ahli. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang manusia yang segala bisa mengetahui. Tetapi saya punya keyakinan tidak ada satu masalah tanpa solusi. Catatannya kita mau berbagi dan kita mau berkolaborasi dengan siapa saja. Ini yang mungkin kedepannya perlu kita sikapi, perlu kita cermati, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa berbagi, dan mudah-mudahan teman CGP ini menjadi pelopor perubahan, agen perubahan di dunia pendidikan di Indonesia, khususnya ingin berubah kita di SMP Salman ini. Saya ingin SMP Salman ini menjadi SMP pusat peradaban, supaya kita bukan hanya mencetak anak menjadi pintar, karena sangat mudah seseorang itu menjadi pintar dan cerdas hanya bisa membaca dan melihat saja menjadi cerdas. Tetapi kalau kita mencetak anak menjadi orang yang beradab dan bertakwa, ini perlu sentuhan-sentuhan, perlu metode-metode, perlu desain khusus. Karena sekarang anak kita anak milenial itu kadang-kadang kalau ilmu pengetahuannya mungkin kita tertinggal dari anak-anak kita, karena mereka lebih duluan membaca, kita telat membaca dengan berbagai permasalahan. Tapi strategi-strateginya saya harapkan dari teman-teman nanti setelah belajar di hari ini pun satu hari kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang pas. Karena ada sebuah teori dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada anak yang bodoh. Yang jadi masalah itu anak belum ketemu dengan guru yang tepat. Setiap hari anak sebenarnya ketemu dengan guru. Masalahnya bukan masalah gurunya, metode di gurunya mungkin yang belum pas. Dengan sekarang banyak pelatihan, banyak diskusi, dan yang berkolaborasi, mudah-mudahan kita menemukan metode-metode yang baru bagaimana kita pendekatan kita kepada anak, supaya anak nantinya, ya anak kita yang berbeda ini, anak kita yang mempunyai potensi yang beragam ini, bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Jangan berharap anak kita semua menjadi ranking pertama secara akademiknya. Ada ranking pertama ini hanya ada 10 besar. Kalau anak-anak yang dari ranking akademiknya urutan ke-7, ke-8 atau mungkin ke-32, apakah dia tidak mempunyai kemampuan yang baik? Pasti Allah menciptakan dia mempunyai kemampuan yang baik. Saya dulu punya cerita anak tahun 2000 yang namanya Ahmad Dinda. Dia sudah berani menggambar di jok motor dulu, dan gambarnya itu bagus hanya dengan pensil. Waktu itu semua guru menghukum karena secara etika itu salah, tetapi secara kemampuan itu luar biasa anak yang mempunyai kemampuan. Dan alhamdulillah 2 tahun kemarin saya ketemu dengan anak tersebut. Dia sekarang sudah mempunyai desain untuk baju-baju yang di Tanah Abang yang dijual ke Arab.
Dia desain sendiri, dia gambar sendiri. Padahal kalau guru-guru di SMP satu lebih tanya, waktu dulu Ahmadiyah sekolah di sini, wah luar biasa. Hampir semua guru bergeleng kepala. Tetapi saya mengatakan ini anak punya bakat dalam gambar, dan ternyata kehidupannya dia bisa hidup dari gambar tersebut. Nah ini sekarang dengan era teknologi yang sekarang, banyak peluang kerjaan anak kita di masa yang akan datang kalau kitanya bisa mengarahkan yang tepat. Tidak mungkin kalau kita punya jumlah siswa sekarang 482. Tidak mungkin juga 142 menjadi polisi semua. Tidak mungkin juga menjadi guru semua. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai keahlian yang cocok dengan sekarang. Kemarin saya baca di media online, ada seorang pemuda yang hanya bekerja dari rumah. Tetapi begitu ditanya, diwawancara oleh TV-nya bukan TV One, tetapi TV luar negeri. Apa? Dia programmer di sebuah perusahaan besar di Jerman. Pekerjaannya hanya ngutak-ngatik komputer saja. Itu keahlian-keahlian yang mungkin cocok untuk zaman sekarang. Jadi pada rekan-rekan guru, jangan bosan-bosannya untuk melatih, menggali potensi-potensi anak kita supaya mereka menemukan jati dirinya. Supaya mereka begitu lulus dari SMP Salman ini, bukan harus dia mendapat pekerjaan, bukan harus dia mendapat ranking pertama. Saya ingin anak-anak yang sekolah di sini wawasannya mulai terbuka. Bakatnya dia sudah bisa merasa, oh saya ahlinya di bidang apa, supaya nanti kehidupan di akhir zamannya, di masa tuanya dia bisa bersaing dengan keadaan yang ada di masyarakat sekarang. Jadi saya berharap semua rekan guru-guru di SMP 1 Lewidama, di SMP Salman, mari kita, karena kita berada di dunia pendidikan yang sehari-harinya ada proses pembelajaran, kita gurunya dulu yang setiap hari harus mau belajar. Kalau kita guru sudah tidak mau belajar, bagaimana dengan anak kita? Jadi tumbuhkan motivasi itu untuk anak-anak kita. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang hari ini masih antusias untuk saling berbagi, dan mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh teman CGP ini sangat pasti banyak manfaat, dan mudah-mudahan nanti kita ilmunya kita terapkan, karena ilmu ini nanti akan ada dua kategori. Kita dapat ilmu itu dapat pahala, tetapi kalau kita menyampaikannya akan lebih dapat pahala lagi. Jadi tolong nanti yang ilmu teman-teman dapatkan dari teman CGP hari ini, mari kita praktekkan langsung di kelas. Pada CGP juga tetap teorinya boleh bagus, tetapi aplikasi di lapangannya mari kita. Dengan kondisi sekolah kita sekarang dibangun, insya Allah tahun ajaran baru ini kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama pelatihan ini. Dan mudah-mudahan terakhirnya dari kegiatan ini membawa perubahan mindset minimal dari pola pikir kita semua, dari warga sekolah kita semua, bahwa kita berada di komunitas belajar. Kalau di komunitas belajar ya kita harus mau belajar, karena kalau kita di komunitas supir, dia harus bisa membawa menjadi supir. Kalau dia di komunitas ID dokter, dia harus menjadi ahli di bidang kedokteran. Karena kita berada di komunitas belajar di sekolah, teman-teman jangan bosan, jangan ragu, harus tetap untuk terus belajar dan belajar lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP 1 Lewidama dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Lewidama telah memberikan sambutannya. Materi yang telah disampaikan semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan di sekolah kita. Udah. Acara selanjutnya pemaparan materi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Mary Megawati
kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Ya, sebelumnya biar semangat, kita coba semangat pagi. Berarti Bapak Ibu pagi luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Siap? Siap. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan itu ada 2. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, kita mulai dari materi pertama. Nah, sebelum ke materi pertama, ini ada perubahan paradigma. Ini kegiatan kepalan tangan. Jadi silakan Bapak Ibu dengan teman sebangkunya si A dan si B untuk melakukan kepalan tangan. Jadi si A itu Anda dan si B itu teman Anda. Silakan kalian Bapak Ibu menuliskan di kertas ya yang sangat berharga, apa impian atau sangat berharga? Oh, yang sangat berharga. Silakan dituliskan, kemudian dibuat diremas, kertas itu diremas oleh Bapak Ibu, kemudian dikepal. Ya, silakan. Jadi yang A dibuat sudah. Nah, oke. Kalau sudah, ya, yang berharga bagi Bapak Ibu tuliskan di kertas itu. Ya. Kemudian kertas itu Bapak Ibu genggam seerat-eratnya, sekuat tenaga. Nah, teman sebangkunya ini mencoba sekuat tenaga juga untuk meminta teman sebangkunya untuk merebut atau misalnya membujuk bisa, mengancam bisa, menghardik bisa, merayu, menyuap dan sebagainya. Coba silakan Bapak Ibu peragakan. Yang sudah Bapak Ibu lakukan, kita lihat nih apa yang terjadi. Nah,
Di sini perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu respon. Kalau kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu respon. Kalau kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu respon. Kalau di dalam teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan salah, menang atau salah. Kalau teori kontrolnya itu model berpikir menang, ya, itu perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol menurut ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi guru itu bertugas mengontrol, ya. Jadi seorang guru harus mengontrol peserta didiknya, apapun itu yang dilakukan di lingkungan sekolah kita. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang ke budaya positif. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu budaya positif. Budaya positif ini mampu menciptakan kolaborasi antara pendidik, guru, dengan orang tua, ya. Jika terlaksana dengan baik, maka nilai-nilai positif yang dimiliki murid itu akan menciptakan pribadi murid kita yang berkualitas dan berkarakter baik, ya. Jadi harus ada kolaborasi dengan orang tua, ya. Jadi kita sama-sama membimbing, menuntun peserta didik kita, bukan hanya kita sebagai guru yang membimbing atau menuntun saja, ya. Orang tua juga harus berperan penting agar peserta didik kita mempunyai karakter yang baik atau pribadi yang positif. Di sini disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya ketika ada siswa kita yang tidak berpakaian rapi, pasti seorang guru atau pendidik langsung memberikan disiplin positif dengan mengajarkan, ayo masukkan bajunya biar rapi, ya kan? Seperti itu. Kemudian menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman.
Sebenarnya kalau misalnya dari diri murid sendiri sudah diterapkan disiplin positif, pasti murid tersebut tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sengaja dilakukan di sekolah. Nih, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi ada kebutuhan manusia yang ingin bertahan hidup. Ya, apapun yang terjadi menginginkan kalau kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jelas ya, kalau orang tanpa ada kasih sayang pasti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Nah, kadang seorang peserta didik itu ingin diakui loh oleh gurunya, ya. Misalnya ketika dia bertingkah atau berulah, mungkin dia merasa ingin dirangkul, ya. Cuman dengan cara bertingkah seenaknya. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Misalnya saya bisa nih sebenarnya, jadi butuh pengakuan dan saya mampu bisa melakukan ini. Ada murid yang seperti itu. Terus kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu 3 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kalau ini untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Kalau yang pertama, apa yang akan terjadi? Kalau yang kedua itu, apa yang akan saya dapatkan? Dan yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Itu merupakan motivasi internal, ya. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi ada 2, eksternal dan internal. Yang eksternal, murid melakukan kedisiplinan. Jadi si siswa itu melakukan disiplin karena takut, ya, menghindari hukuman, kemudian mengharapkan akan bentuk penghargaan, misalnya dengan ketika berbuat disiplin nanti ingin disanjung sama guru. Nah, itu motivasi eksternal. Kalau motivasi intern, ini murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi dari dirinya sendiri, itu motivasi internal.
Nah, di sini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Ada yang mau berpendapat maksud dari menguatkan dan fokus pada solusi itu seperti apa sih? Ya, menguatkan dan fokus pada solusi. Kalau menurut saya, ketika kita menemukan murid yang mempunyai masalah seperti datang terlambat, kita bukan mengancam dia dengan menanyakan kenapa kamu terlambat, terus kamu tahu kan ini gini gitu. Jadi kita justru menemukan solusinya dengan menanyakan secara baik-baik kenapa, terus alasannya apa, bisa tidak kedepannya kamu menjadi lebih baik, dan kita menanyakan kembali apa yang akan murid itu lakukan. Ya, terima kasih. terima kasih Bu Krisna. Jadi kalau menguatkan dan fokus pada solusi itu kita mencari solusinya bareng-bareng, ya. Jadi guru itu tidak langsung menghakimi ya, tapi harus bertanya kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa melakukan seperti itu gitu ya, apa solusinya yang baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, kalau fokus pada karakter, maksudnya kita harus lihat dulu nih, siswa kita itu karakternya seperti apa. Kalau misalnya kita menggunakan metode pendekatan, karena siswa ini kayaknya emosian karakternya, ya berarti kita harus mencari cara bagaimana kita mendekati siswa yang karakternya emosi. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, yang berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus tawaran bukan paksaan. Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru menawarkan solusinya apa nih, gitu ya, biar terselesaikan, bukan kita paksakan kamu harus seperti ini seperti itu, tidak ya. Memperbaiki hubungan, mungkin guru dengan murid ada hubungan yang kurang dekat, sehingga ketika murid melakukan kesalahan atau misalnya banyak murid yang enggan untuk mendekati atau ingin ngobrol atau bercerita ke gurunya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini biasanya kita bertanya ke individu siswanya masing-masing. Itu ciri-ciri restitusi. Kemudian ini ada perbedaan. Ini ada kasus murid datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman, ini ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ketika murid datang terlambat ke sekolah, murid ini disuruh berdiri di depan kelas, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusinya, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang pertama, hukuman, guru marah-marah ke murid kalau misalkan datang terlambat. Kalau hukuman, kamu jam berapa ini? Udah siang baru datang. Nah, itu kan ini ya, suatu hukuman. Coba keliling lapangan 10. Nah, atau pokoknya
hukuman lah ya. Ya, bersihkan kamar mandi sampai kinclong. Nah, itu kan ini hukuman. Kalau konsekuensinya sebenarnya guru tidak memberikan hukuman tapi tegas. Ya, kalau konsekuensi misalnya kamu kan melakukan kesalahan. Kalau misalkan melanggar aturan berarti konsekuensinya seperti ini. Nah, itu konsekuensi. Restitusi, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Biasanya kalau restitusi itu kita ajak muridnya untuk menggali, ya, kenapa bisa seperti itu, alasannya apa, gitu. Apakah sering terjadi terlambat datang ke sekolah, itu restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau yang kedua pembuat rasa bersalah. Terus pemantau. Kemudian sebagai teman dan manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini penerapan 5 posisi kontrol ini pasti berbeda. Yang pertama penghukum. Ketika guru menerapkan sebagai penghukum, pasti guru itu langsung ke siswanya yang tidak lengkap memakai atribut, suruh berdiri di barisan yang tidak dengan kelasnya. Kalau misalkan pembuat rasa bersalah, pasti gurunya berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu, itu pembuat rasa bersalah. Jadi si anak itu nanti merasa bersalah kalau gurunya dalam posisi pembuat bersalah. Kalau teman, biasa sebagai teman, guru diposisikan sebagai teman, pasti ketika ada muridnya yang tidak lengkap dengan atributnya, kamu lagi, jangan gitu dong. Jadi pembicaranya pun dengan seperti teman. Ayo gabung dengan yang lain untuk ada ibu. Tapi kurang pas juga ya kalau sebagai teman. Jadi membiarkan si siswa itu melakukan kesalahan tapi langsung disuruh kembali ke tempat barisannya. Pemantau. Nah, ini si guru posisi pemantau itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi si guru itu menjelaskan, ya, langkah-langkahnya, misalkan kerjakan apa yang kamu lakukan, gitu. Manajer. Nah, ini posisi manajer itu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, ini biasanya posisi guru sebagai manajer. Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu contoh penerapan 5 posisi kontrol saat kasusnya, contohnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Oke, mungkin hanya itu penyampaian materinya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ya di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nanti 24 menit. 24 menit. Soalnya Bu Mary kan kurang interaksi sama audiens. Jadi sebelum terima kasih apa dong? pertanyaan aja. Kalau anak sebagai coba ibu di mana biasanya dilakukan gitu, posisi kontrol teman atau di mana posisinya? Oh iya.
nanti biar enak ketemu. Nah, berarti nanti itu jawabannya ini. Enggak Tergantung ini ya. tergantung pertanyaan. Posisi dulu refleksi gimana? Saya spill dulu. Ya, coba. Oke, bagaimana menumbuhkan budaya positif pada peserta didik untuk hadir di kelas tepat waktu? Yang posisi mana? Oh, yang posisi kontrol. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Ketika anak sudah dekat dengan guru, terkadang ketika anak sudah dekat dengan guru, terkadang anak melakukan dan bagaimana guru memposisikan diri. Jawabannya itu. Kita kembalikan ke sini gitu. Ayo. Berarti Bisa bisa sama. bisa sebagai manajer. Iya. Ya udah. Berarti yang lebih cocok itu sebagai manajer. Iya, manajer. Iya, manajer. Kita nggak mau nyambung kayak dirasa teman tidak apa anaknya. Yang mana ya? Oh, kita baca lagi itu guys ya. Nah, oke kita lihat lagi. Balikan lagi ke audien ada yang mau jawab enggak? Iya. Ayo. Yang mana? Pertama ini. Nanti kan jawabannya begini ya? Ya. Yang sebelah sini. Ayo Bapak Ibu, selama ini ada di posisi mana nih? Iya, Ya, iya, mana? iya. Ya, Ayo meja jawab bapak sama. bisa. Baru Bia nanya ya. Ya. Bia nanya ya. Silakan. Ini tanya dulu, Bapak Ibu di posisi mana? Ya, nanti Bu Mary langsung ada yang mau bertanya. Ya, gitu. Bu Mia nanya, nanti jawabannya di slide itu. Selanjutnya. Oke. Sok. Ini yang ngopal. Baik Bapak Ibu, coba Ibu ingin baik Bapak Ibu. Kayak gitu mah bingung itu ya. Kira-kira. Oke, baik Bapak Ibu, coba kira-kira kita sebagai pendidik di sekolah ini ada di posisi mana? Di dalam posisi kontrol guru. Buat rasa bersalah. Membuat rasa Kayaknya saya cenderung ke kontrol. Wah, membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Kalau saya biasanya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke. Double kill. Iya, coba jelaskan kenapa ada di posisi seperti itu. Terima kasih Ibu. Karena menurut pendapat saya pada saat itu, saya merasa anak itu memang harus ada sedikit penekanan ya, biar anak itu merasa ada efek jerah gitu. Jadi kalau kita tidak ditekan, anak itu biasanya malah merasa bu guru nage bager gitu kan gitu ya. Makanya saya cenderung sering gitu melakukan penanganan ke anak itu ya, memberikan sebuah hukuman yang memang saya coba gitu untuk anak itu agar dia tidak melakukan kembali. Dan juga kenapa saya juga melakukan pembuat rasa bersalah gitu. Karena saya sering gitu mengatakan kepada anak, oh kamu tidak kasihan sama ibu sudah susah payah membela kamu di depan guru-guru yang lain, tapi kenapa kamu melakukan itu lagi gitu. Nah itu juga saya sering lakukan karena saya rasa anak itu sudah saya hukum juga tapi tidak pernah jerah, dan akhirnya karena kita juga merasa merasa bertanggung jawab gitu terhadap anak itu, akhirnya kita selalu berkata begitu, coba kasihan dong ke ibu sudah berusaha untuk membela kamu di depan guru-guru gitu kan. Itu contoh yang sering saya lakukan. Terima kasih Bu Yeni. Coba Bu Krisna, alasannya apa? Ayo. Jawabannya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diungkapkan dengan Bu Yeni. Sama, kita apalagi saya sebagai wali kelas sudah berusaha, perasaan saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak saya menjadi anak yang baik, bertanggung jawab. Tetapi pada kenyataannya anak-anak itu masih saja melanggar atau melanggar keyakinan yang sudah disepakati gitu. Pada akhirnya muncullah kata-kata
kamu tidak kasihan ya pada ibu. Itu kalimat yang membuat mereka akhirnya merasa bersalah. Terima kasih Bu Krisna. Wah, Bu Esti nih, pendapatnya tadi memilih Iya, tadi saya bilang saya sepertinya cenderung hukum ya Bu ya. Soalnya sebelum saya mendengarkan materi dari Ibu ini, menurut saya gitu ya Bu ya, anak-anak itu kalau nggak dihukum nggak akan disiplin. Makanya saya lebih cenderung dihukum aja lah, gitu. Kayak biasanya kan anak kalau tahu ada hukumannya nih, pasti mereka akan menghindari hukuman itu dengan apa? Misalnya kalau misalnya yang nggak pakai sepatu hitam gitu ya, pasti berarti ibu hukum nih. Nah, itu anak-anak pasti pakai sepatu hitam. Gak ngerjain PR. Ini pokoknya minggu depan harus dikerjain ya PR-nya ya. Kalau yang nggak kerjain nanti ibu hukum ngapalin apa gitu ya, ngapalin doa duha misalnya. Nah itu biasanya mereka akan menghafal gitu. Itu sebelum saya mendengar penjelasan dari ibu, ternyata posisi saya salah Bu. Setelah saya mendengar dari ibu. terima kasih Bu Esti. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Mia. Baik Ibu, izin bertanya. Nah, terkadang kan dalam pembelajaran atau pendekatan dengan peserta didik kita sering merasa dekat gitu, baik guru dan juga muridnya. Bagaimana sih Bu untuk memposisikan diri sebagai guru supaya anak ini tidak ngelunjak ke kita gitu. Menurut Bu Mary sendiri bagaimana memposisikan guru tersebut kita? Oke, kita lihat ke slide yang ini ya. Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebenarnya kita seorang pendidik itu harus menjadi posisi manajer, ya. Karena di posisi manajer itu kita harus bertanya ke murid kesalahannya apa, kemudian pendapatnya seperti apa, kemudian bertanya bagaimana nih cara memperbaiki agar tidak terulang lagi. Biasanya pendekatannya dengan kita sebagai manajer. Ya, oke. Ya, mungkin sudah cukup pertanyaannya. Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya.